bersama kami BBH Bincang-Bincang Hangat bersama STEMI Kristen Human Indonesia. Hari ini kita kedatangan pakar Karo, Pak Malem Ukur Ginting. Bapak ini juga sudah pernah mendapatkan penghargaan tentang budaya Karo dan juga sudah pernah membuat beberapa buku tentang budaya Karo. Langsung saja kita tanya kepada Pak Malem Ukur Ginting mengenai penghargaan yang Bapak dapat dan beberapa buku yang Bapak sudah tulis. Terima kasih. Soal penghargaan itu 2011 dulu ada untuk menentukan siapa yang berhak menerima piagam emas dari Presiden dan anugerah kebudayaan dari istana. Kami dulu ada 63 orang dites dari seluruh etnis yang ada di Sumatera Utara. Kebetulan salah satu saya lah ikut ke istana. Itu dasarnya apa? Dasar banyak isian apa sebenarnya budaya ini, bagaimana budaya Karo, dan apa-apa sudah ada dilaksanakan. Itu saya isi semua. Ternyata 2 bulan kemudian datang panggilan dari Jakarta. Memang sudah ada turun tim untuk menguji kita. Itu 2011. Situ kita mendapat satu piagam penghargaan dari Menteri Kebudayaan. Yang kedua, pin emas dan anugerah kebudayaan dari Presiden. Kebetulan ketika itu Bapak SBY berhalangan, wakil Pak Budiono yang ngasihkan sama kita. Nah, ini 2011. Nah, inilah masalah penghargaan. Nah, dan tadi ada pertanyaan kamu, apa-apa saja telah kamu susun. Itu ada buku-buku saya susun masalah arti Margasi 5, Tutur Siwalo, Setulu Pergasi 2 Tamasada, apa itu? Itu yang sudah saya susun. Dan juga bagaimana pelaksanaan tahapan-tahapan pesta perkawinan. Itu di sini satu, dan di dalamnya juga ada saya bikin bagaimana menjalankan tangan raja. Dan juga aksara Karo. Dan jadi duanya soal kematian. Nah, itu di sini kematian itu pun di daftar isi nanti ada itu tepat urung gelok bagi Karo. Nah, ada juga situ siapa saja pelaku, artinya apa ada ini bahasa kronik pulungan, nah, artinya ada anak perlu kelimbubu, siapa saja anak perlu kelimbubu, itu saya tulis di situ. Dan sekarang pun, dan juga di banyak belum saya edarkan arti-arti tari Karo, itu sudah saya tulis. Dan sekarang makna-makna filosofi tahapan pada pesta-pesta adat Karo, baik pesta kematian, baik pesta perkawinan, baik pesta memasuki rumah baru. Apa makna-makna filosofi tiap tahapan itu? Nah, ini sudah saya tulis sekarang. Kemungkinan bulan-bulan Mei ini nanti udah bisa naik cetak lah, kalau ada uang. Dan juga teman-teman, hari ini juga kita didampingi oleh dosen kita, Pak Haryanta Sembiring. Bapak ini merupakan Wakil Ketua 3 Bagian Kemahasiswaan di STEMI. Kita lanjut pertanyaannya kepada Pak Malem Ukur Ginting. Bagaimana sejarah terbentuknya kebudayaan Karo ini? Budaya itu adalah budidaya. Artinya suatu karya akibat upaya manusia. Jadi budaya ini berbeda dengan suku-suku lain, itu tergantung pada geografisnya juga. Dan yang mempengaruhi budaya ini termasuk geografis. Jadi bagaimana terbentuknya? Ya nenek moyang kita dulu nanti disimpan dari mana bahasa Karo ini kita berarti dulu perkembangan lah. Tapi begini, budaya ini bisa dibedakan. Kalau kami di praktisi ini ada adat dan budaya. Adat itu sudah baku, budaya ini yang bisa berkembang. Adatnya baku. Kalau kayak tadi terciptanya ini dulu mungkin seperti industri ini. Ada dulu panitia 9 menentukan Pancasila itu kan. Ya. Mungkin dulu pun ada nenek-nenek kita. Ya kita bikin begini, kita bikin Margasi 5. Tutur Siwalo, Setulu Pergasi 2 Tamasada. Mungkin ini berkembang, bukan sekaligus ini selesai ini. Berkembang. Kenapa? Karena budaya ini kan untuk memenuhi kepentingan manusianya, artinya dia berupaya bagaimana memenuhi kebutuhannya, baik dari kebutuhan spiritual, kebutuhan materi. Nah, jadi itu, dia budaya ini luas juga kan, ada budaya pertanian, ada budaya kerja tahun sebagainya lah. Tapi adat ini udah baku.
di mana pun saya penelitian 8 daerah peradatan orang Karo, saya penelitian tahun 2000, di mana pun mama itu orang mama. Tulang mama kita ya mama, mama. Bengkila itu pasti istri bibi, ini suami bibi. Itu di mana pun aku ini nggak ada. Apa artinya di pesta perkawinan pun kalau kawin laki-laki yang menerima apa itu pemberian gandang tumba itu berarti selalu lumas. Di mana pun tulang itu selalu lumas. Kalau perempuan selalu bere-bere. Ini di mana pun sama. Ini yang ada itu bagus sebenarnya. Budaya itu berkembang. Kalau di Karo ini saya bilang seperti begini, di buku saya tulis ada pada perkembangannya dipengaruhi oleh bicara dan kini teken. Bicara ini apa namanya? Bicara ini cara pelaksanaannya. Kini teken ini ya sesuai dengan agamanya lah. Kalau Kristen pasu-pasu, kalau Islam nikah juga kan? Dia adat Karo juga itu. Nah, jadi adat ini yang baku kalau bicara sama kini teken ini yang berkembang. Karena dipengaruhi, kita katakanlah adat Karo Timur, daerah Cingkes, Pawang, Selujan dan sebagainya. Itu dipengaruhi adat Simalungun. Karena batasan wilayah. Iya, itu geografinya tadi. Dan daerah Langkat dipengaruhi Melayu. Nah, jadi ini bicara, ini namanya bicara. Jadi ini yang berkembang. Jadi bagaimana dulu terjadinya, kami bilang itu nenek moyang kita mungkin kalau saya pikir-pikir sama dengan panitia kemerdekaan kita ini lah. Cuma orang dari situ ternyata diakui oleh semua suku kan gitu kayaknya. Ya Pak, gimana persepsi Bapak mengenai orang Karo terhadap pendidikan? Kan banyak orang Karo yang orang tua zaman sekarang dan masih dulunya menganggap kalau misalnya kalau sekolah itu pekerjaannya harus jadi PNS gitu. Kebanyakan orang tua menganggap PNS itu adalah pekerjaan yang paling penting. Padahal pada zaman sekarang ini banyak pekerjaan yang lebih-lebih daripada PNS. Bagaimana menurut Bapak tentang tanggapan orang Karo terhadap pendidikan tersebut? Nah gini, ini perlu saya runut dari bawah, dari sebelum adanya negara ini, sebelum adanya Republik kita ini lah. Dulu juga saya meneliti di kampung-kampung, di desa-desa, bahwa orang Karo ini dulu buat gandum terhadap pendidikan. Contoh, dulu belum ada sekolah formal ini. Kalau saya ada uang, karena saya pemulung, ketika itu ada lebih kaya dari orang lain. Kalau ada anak saya pikirkan kemana ini? Dulu pendidikan ini suruh guru, teman-teman Musem, Narangwari, tak apa, sekolahkan itu. Dia antar ke dukun, tinggalkan di situ, dia carilah. Itu kan pendidikan itu. Karena ketika itu yang dibutuhkan. Pengetahuan yang seperti dibutuhkan. Untuk awet terbakar, entah apalah. Sehingga dia punya nilai lebih daripada manusia lainnya. Itu kan disekolahkan namanya. Itu merupakan pendidikan di zaman dahulu. Pendidikan. Setelah berkembang pendidikan ini, mulai ada sekolah-sekolah ini. Kalau kita lihat orang Karo ini, saya belum teliti juga suku lain. Tetangga-tetangga kita ini, orang tua orang Karo ini berani dia jual sawah, jual ladang, pendidikannya. Iya. Apa katanya? Ya, itu kalau sekolah nanti pegawai kan sama juga ladang sudah di sana katanya. Jual ladang ini tidak ada ladang di sana gitu lah kira-kira. Ya, kenapa ke PNS? Saya kira bukan orang Karo saja. Tapi lebih condong orang tua di Karo itu memaksakan anaknya jadi PNS. Bukan kita Karo saja saya lihat. Iya. Suku tetangga kita pun begitu. Sama ya. Masalahnya lebih apa namanya? Lebih orang tua ini lebih mau aja PNS. Kita lihat dari agar jadi pegawai. Kan ini bisa. Itu yang saya bilang tadi, jual sawah, beli sawah di sana kan itu kira-kira ini. Karena orang kali dulu menghindari jangan ke ladang. Setelah ada sekolah itu dulu nenek kita kan berladang, pertanian. Setelah ada sekolah ini, usahakan anaknya lagi ke ladang. Iya. Jadi kalau bukan negeri itu artinya gini, maaf ya, bukan di sini saya bilang, orang pokoknya negeri itu maaf sama bapak ini, itu kan orang yang apa namanya, IQ-nya atau ilmunya rata-rata. Saya bilang begini, saya selama di kampung-kampung saya bilang, orang kaya dunia dan konglomerat tidak ada di sekolah. Iya. Mana ada di sekolah? Dan di
pegawai negeri, peningkatan karir itu sudah susah lah. Karena nepotisme kulus jelas. Walaupun saya nggak ada ilmu, sarjana beli-beli, kalau kebetulan mama saya bupati, bisa jadi kepala dinas. Ya. Jadi kenapa ini orang kali ini gandrung kali kepada pegawai negeri agar jangan lagi ke ladang? Itu saja, artinya hujan, panas, uang tetap ada. Jadi saya bilang begini, maaf saya bilang tadi, pegawai negeri suka karena ada suka disukati, tertentu satu bulan sekian. Ada reaksinya gitu. Maka saya bilang untuk di kampung jangan diharapkan anak ini sekolah untuk pegawai negeri. Dia itu harus disekolahkan untuk berilmu. Iya. Ini saya bilang ke kampung. Jadi kenapa pertanyaan kita kenapa? Bagaimana persepsinya? Memang dulu, sekarang nggak lagi. Sudah berbeda ya. Buktinya. Tapi masih ada. Ada 1-2. Bahkan bukan 1-2 pun masih persennya masih tinggi lah. Dulu banyak orang masuk anaknya ke negeri, baik SMP, SMA, perguruan tinggi. Sekarang nggak lagi, yang orang duit mana mau lagi anaknya dia ke kalau khusus SMA, rata-rata di SMA favorit. Yes. Bukan ke negeri. Dan sekarang sudah mulai saya lihat orang tua ini bagaimana anaknya ke BUMN. Ini sekarang saya lihat. Berarti kalau di BUMN kan ada ilmu, bukan lagi jasa. Ini kalau tanggapan saya. Mengenai tentang anak muda sekarang nih Pak, yang kadang-kadang sudah, bukan kadang-kadang, tapi kebanyakan sudah melupakan budaya karo tersebut. Menurut Bapak apa penyebab terbesarnya anak muda zaman sekarang sudah mulai lupa atau luntur kebudayaannya? Ini sering saya bilang begini, dulu zaman Orde Baru sering dibilang kenakalan remaja. Iya. Jangan disebut kenakalan orang tua. Ini salah orang tua, bukan salah anak ini, nggak ada yang mengajarkan. Kenapa saya berani bilang begitu? Saya simpulkan, bukan anak-anak yang salah. Karena ketika saya ajarkan mereka ini adat, budaya, dia tertarik kok. Kita katakanlah salah satu, kalau generasi muda objeknya sering saya bawa itu sumbang sisiwa. Kalau dia tahu bertutur itu berterombok, baru saya tingkatkan ke sumbang sisiwa. Itu sumbang, itu pantangan 69 di masyarakat Karo. Kalian kan nggak tahu. Kalau ada salah satu di sumbang peruis, anak gadis orang Karo nggak bisa berjalan pendek di depan bapaknya. Mamanya pun ada kan ini masalahnya. Karena kamu lihat di pelajar-pelajar sana orang celana pendek kan celana pendek pula di rumah, di depan bapak. Itu udah sumbang, itu nggak diajarkan. Sumbang ini apa? Pantang. Pantangan 9 saya bilang tadi. Kan sekarang banyak anak gadis sini berani kalau celana pendek di depan bapak kalian di rumah. Itu bagi orang Karo itu udah pantang itu. Karena Karo ya, kalau orang Chinese nggak masalah, memang begitu dia budayanya. Kan kita kan bukan begitu budaya kita. Ada lagi sumbang yang sering saya petisi, sumbang pengerana. Sekarang banyak yang sumbang-sumbang, jaga mekil. Itu sumbang itu bahasa Karo itu. Jaga mekil. Dulu kecil kan bahasa Karonya. Jaga mekil ya. Kejadian apa? Ini buka ya. Coba ini kan udah nggak nyambung ini dari segi budaya. Mungkin ada yang bilang ini bahasa prokem katanya. Memang dia ada nggak dipakai. Tapi itu sumbang itu, sumbang pengerana gitu. Kami sama tulang, ada bang, tak ada itu. Engkau kata sama kami, itu sumbang. Masa kalau nggak boleh dikaukan yang perempuan. Iya. Itu nggak bisa. Tapi kalau perempuan sama adiknya laki-laki, itu bisa engkau kata, tapi sama abang nggak boleh juga. Mana ada itu dipersingkir orang tua, nggak boleh gitu, memang nggak ada kan. Sekarang saya lihat ini, orang tua ini nggak ada lagi. Jadi salah orang tua. Jadi kebudayaan luntur di kalangan anak muda menurut Bapak itu salah satu pengaruh besarnya adalah kesalahan orang tua. Nggak ada lagi yang mengatakan, nggak ada lagi yang mempersingkir. Kenapa? Karena orang tua udah sibuk cari makan. Dan bahkan orang tua banyak nggak tahu tutur. Apa mungkin juga dipengaruhi sama tempat tinggal Pak? Misalnya orang Karo yang tinggal di kota dan orang Karo yang tinggal di desa itu berbeda. Begini, kalau itu kamu bilang pada awal-awalnya ada, karena orang Karo ini kan bisa saya berani bilang
asal usulnya, DNA-nya, keturunannya ini dari semua suku di dunia ini ada. Bukan satu keturunan gitu. Jadi tahun 80-an kita tergantung terhadap budaya luar. Maka waktu saya kuliah kemarin tahun 78, saya menumpang di rumah-rumah orang Karo. Langsung ini, sekarang bilangnya, Bi, anak kemudian nanti orang bahasa Karo, kata, bang gaji anaknya kata orang bahasa Karo. 80-an. Tapi sekarang, malu pula orang tua itu tahu anaknya bahasa Karo. Terbalik sudah ya. Apalagi di gereja GTKB ini. Kelas Bandung saya udah, kelas Bandung saya ceramah kemana-mana ini. Orang itu udah biasa saling mengejek ya. Kalau bilang kok kayak bilang, aku tahu bahasa Karo. Jadi harus diajari bahasa Karo. Jadi bukan lingkungan tadi sebenarnya. Kalau saya lihat orang Toba, orang Nias, orang Aceh, pejabat pun dia di rumah bahasa Aceh ke sama anaknya. Itu tahun 75 ada saya dekatan rumah di kawan saya kos sama rumah kepala kejaksaan negeri. Anaknya umur 3 tahun nggak tahu bahasa Indonesia. Kalau baca dulu, jak main berarti. Kok gitu saya bilang. Saya kan pindah-pindah Pak katanya. Nanti kalau sekarang dipelajari kapan dia tahu? Nanti bahasa Indonesia di sekolah pun dapat dia katanya. Nah, ini kalau dulu tuh seperti kami itu akibat lingkungan. Kalau sekarang udah mulai. Buktinya saya undang-undang mana-mana begini teramah ada. Ke Makassar, mahasiswa Karo Sriwijaya di Palembang. Itu orang itu udah rindu terhadap adat ini, terhadap budaya ini. Nggak ada lagi yang mengajarkan, kan ini masalahnya. Mungkin orang tua itu akan diajarinya di rumah. Walaupun dari kampung dulu asal, nggak diajarinya lagi bagaimana berbudaya, bagaimana berada. Nah ini maka saya bilang bukan kesalahan remaja, kesalahan orang tua. Sama bupati saya bilang, berapa kali saya ikut sama open house. Oke, Ariana, kira-kira ada yang mau ditanyakan sama Bapak ini? Ada banyak unsur-unsur kebudayaan. Kayak tadi ada dari bahasa. Ada bahasa itu, ada tulisan, ada lisan. Tentunya ada dari perumahan. Ada dari ornamen-ornamen. Khususnya di kebudayaan Karo ini, hal-hal seperti itu, ornamen yang sering pemakaian baju adat istiadat ya, tadi dua bahasa, bahkan alat-alat yang lain seperti kalau saya tidak silap itu ukat ya tempatnya ya. Dulu saya masih ingat ada tulisan. Kira-kira menurut Bapak sebagai seorang budayawan, kaitannya dengan dunia pendidikan dan sekarang kan era digitalisasi dan agar itu juga bisa dipertahankan nantinya, strategi apa yang kira-kira bermakna ke dunia pendidikan? Kalau ornamen-ornamen, ya, ini benar saya tulis buku banyak ornamen di dalam. Bagaimana saya hubungkannya dengan apa ya dengan pendidikan? Karena sebenarnya ornamen-ornamen itu dulu yang bisa membuat orang berpendidikan juga ketika itu. Ya. Bukan semua orang bisa. Itu ada red-red, ya, ada tapak-tapak Raja Sulaiman, ada coba Selasi Pitu, Selasi Lima, ada Cikili Kami, segala macam lah orang-orang itu. Itu bukan sembarangan yang bikin. Nah, tapi apa hubungannya dengan pendidikan sekarang? Ini yang saya kurang dapat mencerna bagaimana apa hubungannya ini dengan dunia pendidikan sekarang ini. Karena itu bukan dipelajari di sekolah ya Pak, itu diajarkan dari masing-masing pribadi masing-masing ke masing-masing, bukan pelajaran umum gitu ya. Nah, sekarang juga udah masuk komuter lokal. Hanya dibikin ini ornamen Karo, tapi apa makna filosofinya? Tolak bala, hanya kuyukiran, hanya hiasan gitu aja. Walaupun sudah dibuat menjadi muatan lokal, tapi tidak dipelajari cara membuatnya. Hanya untuk mengenal saja atau bagaimana? Mengenal saja, tapi sanggar-sanggar sekarang banyak. Ada sanggar-sanggar sekarang yang khusus membuat itu. Ornamen-ornamen ini. Di sanggar kita pun ada. Oh. Umpamanya ayo ada. Nah, apa itu? Gambar apa? Umpamanya pucuk gundur. Ada. Semua bagaimana hubungannya dengan pendidikan? Ini yang saya pikir apa hubungannya dengan kurikulum sekarang ini gitu kan.
untuk menunjang dia untuk dunia kerja. Iya. Nah ini yang saya nggak bisa apa kan. Tapi ada satu turi-turi ini itu Iya. sangat-sangat kental dengan pembelajaran. Apa tuh di mata? Salah satu contohnya cerita Kak Tangku Bunga. Iya. Makna kependidikannya. Ini begini. Ini ceritanya kan begini. Ada seorang nenek yang ada bunganya tiap hari dia siram. Dia sayang kali sama bunga ini. Oke. Suatu pagi hilang. Iya. Rupanya dia dicuri kak, burung kak. Belum kak. Oh. Ini bungamu kata di pohon kayu sana. Mana nenek kan kamu bilang dia bilang. Bunga. Oke. Iya. Tapi nenek ini berpikir bagaimana agar bunga aku kembali. Oke. Berpikir dia, ini kak ini yang dia takut eltek. Eltek itu apa? Apa sensenya itu ya? Oh. Gitu. Ada sensenya itu. Ya. Eltek kan bahasa kalau eltek lah kalau. Ditanya nggak si eltek? Eltek itu kak. Karena kak yang mencuri bunga. Jadi si Ultep ini bisa bicara gitu. Dulu ini kan, mana yang bisa? Agenda lagi, dalam bahasa apa? Kayak apa cerita ini? Soalnya dari isi cerita ini kok dibikin ini, mungkin itu nggak ada kan gitu. Menafsirkan itu jadi. Itu bisa karangan ya, itu bisa karangan lah. Oke. Si Elton nggak mau. Ya. Bukan itu aja kerjaku nih katanya. Masih berpikir lagi nih si nenek ini. Kalau si Elton nggak bisa, siapa yang bisa ini menyuruh kak itu kembali ke rumah? Dia terpikir pisau, potong itu Elton. Elton yang nggak mau ngetek kak yang mencuri bunga. Pisau pun nggak mau. Begitu aja kerjaku katanya. Berpikir lagi si nenek, apa ini yang ditakuti pisau? Api, nggak bisa dilebur ya. Jumpai api. Begitu juga katanya, api, kalau bahasa kalaunya gini, api lebur setiap pisau lagi letak lagi letak kak setengah bunga, begitu lagi itu. Ya, berurutan. Artinya bikin lebih enak kali didengar itu. Nggak mau api. Berpikir lagi apa yang ditakuti api? Air. Hai air, padamkan itu api. Api yang nggak mau melebur pisau yang nggak mau memotong letak yang mau begitu terus. Nggak mau nih, kata si air pula ini. Berpikir lagi nenek ini, apa yang musuhnya air ini? Oh, banyak gunung itu kupindahkan biar nggak bisa lagi dia mengalir. Air gunung, tutup itu air, bendung, biar dia nggak bisa lagi mengalir. Kenapa nih? Masa dia nggak mau ngelebur pisau? Matikan api yang nggak mau gini terus lagi lah. Nggak mau lagi si gunung. Berpikir lagi apa nih musuh gunung? Kerbau. Kalau gini kan dia, aku pas dia gas katanya itu kan, bisa runtuh. Kerbau. Air kerbau begini nggak mau pula si kerbau. Lalu berpikir lagi apa musuh kerbau? Erpo, tahu kan erpo tadi yang dari ketang itu nih. Iya. Ini kan, kalau mau motong kerbau itu harus diikat itu kerbau itu pakai erpo itu. Suruh erpo ikat si kerbau langit ngegas langit memulau gitu terus. Nggak mau kata erpo. Berpikir lagi ini itu berapa bulan dia berpikir ini? Hanya mengembalikan sekentum bunga. Panggilnya tikus. Gigiti itu erpo itu kan tikus juga gigitinya itu, dia putus. Itu. Dia nggak mau gini, nggak mau kata tikus. Berpikir apa musuh tikus? Kucing. Kucing, tangkap itu tikus. Mana katanya terus? Karena itu makanan ya kan? Tadi erpo sama kerbau kan nggak ada urusan nih. Tapi kucing sama tikus. Wah. Mana kata ini datang si tikus, jangan aku diperangkap, bergigit itu erpo, gitu ada bahasa kalaunya, ulang aku iri itu, ku karet dia erpo, ulang aku ikar, ku tambah dia kerbau, sampai ulang ku tek kata erpo, ku letak dia kak, ulang aku iri letak, ku lihat dia bunga. Apa sih ini pembelajarannya? Iya. Kucing sama kak kan nggak ada hubungan ini, tapi gara-gara kak ini, gara-gara kucing ini kak mau memberikan bunga, menyerah. Apa pembelajaran di sana? Saya pikirkan, ini Kori kawanku. Ku minta tolong apa anakku jadi pegawai, dia nggak mau, karena nggak takut sama aku. Yes. Tentu berpikiran, siapa ini ku bikin ini? Supaya camat takut sama dia. Dia cari lah siapa yang mungkin dia bisa membantu kita ini kan ini pembelajaran di sini.
bukan hanya satu jalan kroma kata orang itu kan. Kita pun begitu, bukan hanya tetap yang bisa menyuruh kak. Yang nggak ada hubungannya yang bisa menyuruh dia, kan ini cerita ini. Kucing sama kak apa hubungannya? Mana bisa kak takut sama kucing, kak di atas kucing di bawah. Tapi karena kucing ini dia takut. Nah, ini pembelajaran yang dalam sana sebenarnya. Punya koneksitas. Nah, ada lagi satu cerita pengidan anak ini enak ceritanya. Ini untuk kita manusia sekarang ini. Apa katanya, jangan ada dusta di antara kita. Iya. Dia ini dua bersaudara, dua sekawan kompak di kampung-kampung sana. Sama alon-alon, sama ngambil ketang, apa pun sering sama ini. Kompak kali memang. Dan satu kena duri, yang ini punya kelimut. Mana bantu? Karena rasa empati kedua lah ini. Suatu saat dapatnya emas. Pas kalau saya takal kuda, kan besar itu, kan masuk kepala kuda. Lihatnya, itu apa itu? Kita cari. Begitu aku bawa dia dalam jalan itu apa lah ini? Ngos-ngosan orang ini, bawa di kerajaannya raja. Dibawa lah ini. Mau pulang ke rumah. Hari udah siang, udah lapar, udah haus. Ada situ gubuk-gubuk ladang orang, situ dia berhenti berdua. Udah lapar dan haus. Ini apa ini katanya? Pilah kau ke rumah, ambil nasi kita, biar aku jaga emas ini. Oke. Karena mau bawa udah lapar, nggak sanggup lagi. Kau lah ke rumah, biar aku jaga. Oh iya nak, biar kau jaga lah, biar kau ambil. Ke rumah lagi ini. Begitu dilihatnya nasi, timbul pemikiran saya. Kalau seandainya mati anak itu, kan aku sendiri punya emas itu. Pasal ini kompak kali ini ya. Biar kuracuni lah nasi ini. Dia sama, nanti makanya kan mati dia sama aku lah emas itu. Berpikir dia begitu di sini, saya berpikir lagi. Kalau mati si itu, berarti aku pula punya sendiri nih. Bikin ranjo, dikali apa, bikin ranjo lah. Kecil wajir, dia dipijaknya mati, terus perutnya mati. Bersamaan yang datang ini, pemikiran ini. Itu cerita pengidanan ini. Pulanglah si pengi, dengan siul lah. Pasti anak itu mati, aku punya apa pikirnya. Si anak di sana ketawa-ketawa dia, senyum-senyum dia, pasti kau terinjak. Ranju itu matinya kau, apa punya ini katanya. Bawalah. Nah, begitu diinjaknya, mati dari terlempar nasi. Dimakan si anak, mati dua-dua, kemana emas sama orang lain. Jadi maksudnya jangan kita ada dusta di antara kita, jangan hianati kawan. Itu tadi cerita dari Turi-Turing Karo ya? Turing Karo itu. Itulah kan pembelajaran situ. Pembelajaran. Jadi banyak dulu nenek kita mengajarkan itu dari Turi-Turing. Dan itu ada pendidikan di dalam. Nah, kalau ada yang sering melawan sama orang tua, ini tidak betul rendang. Nah itu kan mati ya dia. Gimana kalau misalnya tanggapan Bapak tentang mengenai tarian budaya Karo? Tapi saya lihat beberapa organisasi mahasiswa tentang kebudayaan Karo, menurut saya itu bukan tarian yang semestinya. Karena menurut saya tidak sesuai lagi dengan tarian yang sesungguhnya. Mereka menari sesuai dengan hati mereka, tidak ada lagi unsur kebudayaan dalam tarian ini. Gimana tanggapan Bapak mengenai tarian-tarian yang dibuat anak muda tapi mengatasnamakan Karo gitu? Begini, tari adalah suatu gerakan yang mengikuti irama. Itu tari. Kalau bicara seni tari, gerakan yang indah. Ya. Itu tari. Tari Bali juga begitu, tari Korea pun begitu. Masalahnya tari Karo, tidak lagi tari Karo. Bilang tadi apa tari Karo ini kan? Itu simbol-simbol gerakan-gerakan. Iya. Saya lihat tari Karo ini gerakannya masih begini kok semua. Dan kostum, busana. Busananya busana Karo. Mungkin nggak bikin gerakannya sudah gerakan kayak apa itu lagu yang momere itu, momere semuanya kan. Musiknya gerakannya momere. Tapi ketika ada begini ini kan ciri khas Karo ini. Ya. Tapi kebanyakan orang menari tidak sesuai dengan, kita tidak melihat lagi unsur kebudayaan di tarian tersebut, tapi mereka menggunakan atas namakan tarian Karo gitu. Misalnya gendang-gendang guro-guro aron. Tapi sebenarnya menurut saya itu bukan gendang guro-guro aron lagi, karena mereka menari seperti di diskotik gitu misalnya. Jadi begini,
udah ada saya bikin, udah saya tulis, ada etika tari karo. Kaitan dengan Satu, tangan nggak boleh di atas, kecuali tari ritual. Tadi ini kan ada tari ritual, ada tari pertunjukan, ada tari upacara. Ini kan tari pertunjukan kita cerita. Ya. Itu tangan nggak boleh berkepala, nggak boleh tadi tangan nggak boleh. Itu melanggar etika. Iya. Yang kedua, tidak boleh bersentuhan di atas pentas. Itu etika. Nah, nggak boleh pegang bulan di atas. Dan nggak boleh kan cerita di atas. Dan yang keempat, pinggul. Ini pinggul. Nggak boleh melewati bang, nggak boleh. Kalau gini, paling gini contoh ini. Ini bisa ini nggak boleh. Ini kalau udah ada gerakan dia itu baru melanggar etika. Iya ini kalau nggak boleh. Kan kalau sana ini boleh. Ini pinggul nggak boleh lewat bahu. Iya. Itulah saya tulis etika dari karo maka bilang tadi. Seandainya ini belum dilanggar masih bisa kok. Masih sesuai. Jangan ketawa-ketawa di atas. Itu nggak boleh. Senyum wajib. Dan ada juga ya Pak aturan-aturan menari di atas pentas, kita nggak boleh sesama marga atau sama mama atau gimana? Iya. Tapi yang penonton mana tahu dia kan? Jadi itu datang dari dalam diri kita. Bukan. Ini kan ada panitia. Ya, Kan itu di Guru Raon. Kalau kamu cerita Guru Raon, itu ada Pulau Raon, ada Kembrakan Raon, ada Bapak Raon, ada Nanda Raon. Ya, jadi 6 ini. 1 Pulau Raon, 1 Kembrakan, 5 Pulau Raon ini, 5 Pulau Nanda Raonnya. Dia mengetahui anggotanya. Kalau ginting katanya. Ya. Ikan ada Nanda ginting, jangan ikannya anggotanya lah. Bukan marga saja. Kalau di kampung itu. Dia buka aku ginting, tapi mamanya tulang bapakku. Kan tulang himpal. Itu kalau di kampung itu bisa naik, mama itu ya kamu nggak bisa katanya. Gimana kalau gendang guru-guru Arongnya Pak ada di sini? Misalnya kan banyak nih organisasi mahasiswa Karo yang buat gendang guru-guru Arong. Mereka kan nggak tahu latar belakang dari si manusianya tersebut, dari orang-orang dari marganya atau gimana, hanya tahu berunya doang Pak. Gimana nih cara ininya? Kalau berunya doang begini, kamu kita taruh di kampus. Iya, di kampus. Saya kan ada hampir 20 kali waktu kuliah jadi ketua panitia tentang kampus ini. Dan pelatih tari rata-rata saya pelatih dalam sekretariat dulu. Ini kan ada panitia, kan daftarnya nama-nama anggotanya. Ini Butarikan, ini Bukaro, ini. Kalau memang bukan satu kampung, itu jarang juga. Kalau memang dia dekat, anak didiknya pasti dia kenal. Ya. Itu pasti dia kenal. Tapi kalau aku Butarikan, ada pula perempuan saya Butarikan, itu belum tentu nggak bisa. Karena mamaku sama bapaknya pun saling kenal, kok nenek-nenek nggak masalah. Dia dari Rangkat, aku dari gunung sama Butarikan nggak masalah. Marga ini nggak boleh. Berarti marga nggak boleh menari. Gimana mengenai perkawinan Pak? Kan ada juga sekitaran beberapa orang yang menikah dengan sesama marganya. Begini, undang-undang mengatakan jangan mencuri. Tapi bisa ada orang mencuri. Sama ini kan? Kalau misalnya ketahuan, ada nggak Pak hukum adat yang bakalan dijatuhin gitu? Ada. Diusir dari kampung, di Keburo katanya. Itu bisa di kampung itu banyak sunggal. Kenapa sunggal? Menurut penelitian saya karena di sana kan Islam itu diperbolehkan ke marga. Maka semua orang Karo yang dulu kawin semarga lari ke sunggal jadi Islam. Itu yang disebut Jawi. Itu yang disebut Jawi. Bukan Jawa, Jawi. Kira-kira Pak Haryanto masih ada yang pengen ditanyakan? Pak tadi Bapak bilang memang itu sangat penting soal penyampaian busana. Ini banyak sekarang kalian sebelum kita ini salah pencerahan. Iya. Maka dulu di mobil kita saya tulis dari buku-buku makalah saya juga saya tulis si Nuri ngomong tersinggung gila pengangka gua jadinya. Yang bercerita pun dikuasain yang diceritakannya. Yang mendengar pun nggak tahu sama sekali kan sama iya kan saja. Sama kayak gini. Ada pendapat ini, pernah saya ceramah di Ketan muncul pertanyaan ini. Kalau gadis kemana les laki-laki itu katanya? Kan keluar bawa mama ke dalam. Ya. Banyak ini mensosialisasikan ini.
gini, kapan anak gadis pakai langgi-langgi? Langgi-langgi itu serah ada. Dipakainya itu perobotan, dilarang masuk. Telah ada yang punya, itu tandanya itu. Anak gadis nggak bisa pakai itu. Jadi simbol sebenarnya. Simbol itu. Menandakan dia sudah punya suami. Iya, pakainya itu. Lalu kampung kadang-kadang disebutkan. Iya. Kalau itu disebutkan, jangan lagi ditegur lah. Berarti udah istri orang itu. Kalau anak gadis itu hanya waktu disutradarain guru-guru Ron. Itu kan berlagak dari Nandaron, kan berlagak saja ini, belum nadi dia kan. Jadi semua nggak ada masa keluar dia agak bagus kan juga. Iya. Dia sama mama sama semua tinggal pemakaian. Kalau menari, mama nggak boleh di sini kayak gini. Ya bikin gini, kayak pengantin. Oke. Itu sekarang di bawah, dulu di atas ini, di sini. Oh, di sini ke situ. Itu cerita sumbang Pruis tadi, salah satu. Nah, jadi nggak ada di hubungannya kedua ke dalam. Kalau mama nari memang nggak bisa di sini. Ya. Harus di sini. Nah, jadi itu saya tanya, kapan anak gadis pakai langgi-langgi saya bilang? Waktu digendang katanya, mama kapan pula pakai selendang kadang-kadang langgi-langgi kalau nari? Nggak ada. Kalau dia nari nggak, berarti dia nggak gadis. Dia menganggap dia nggak gadis, ya silakan. Hal itu yang sebenarnya harus diperbaiki dalam kebudayaan Karo ya. Yang kedua, selalu misalnya tadi ada nih pendapat sekarang. Kalau kamu ke pesta, kalau sokin sarung, kalau sini ke sarung syukur, kalau sebelah kanan kali buru, ini nak beru katanya. Ya. Nah, kalau saya bilang begini, siapa yang bilang? Ya adalah narasumber. Berarti dia tidak mengetahui tutup suara, saya bilang. Dalam suatu pesta bisa 8 kali tempat kita duduk nanti. Berarti 8 pula bawakan sarung kita. Di mana lagi taruh ini? Ya. Katanya datang ke pesta, katanya kalau kalian buku taruh sini, biar tahu dia bawakan kalian buku. Sebelah sini kan buku, sebelah sana berlu. Di mana bikin ini? Dua-dua bilang sama kita. Dua pakai. Atau salam kan pindahkan lagi. Itu nggak benar, saya bilang. Orang kalau menentukan buku nak bermain tempatnya dulu, itu yang menentukan tempatnya dulu. Nah, itu pun mas saya tadi ini sudah banyak ini yang keliru, yang tidak pernah begini. Oke, satu lagi. Itu kan dari segi pakaian tradisionalnya. Iya, ini adatnya. Setiap adat punya pakaian tradisional dan punya makna-makna, termasuk dari warna pun barangkali. Ini kan perkembangan zaman kita tidak bisa lagi tolak. Ya kan? Dari perkembangan pembelajaran baik di universitas juga kan ini sebagai kajian-kajiannya. Sejauh mana agar kekekalan lah katakan, kekekalan kan sebenarnya kalau kita lihat itu orang tua dulu ya pada masa kerajaan Yunani klasik, bapak menurunkan nama kepada anaknya, anak menurunkan nama kepada bapak, menurunkan nama kepada anak nanti ada anaknya turunkan nama kepada bapaknya lagi. Itu kan tujuannya untuk kekekalan agar tidak bisa dilupakan gitu. Dan suku orang Karo itu beberapa saya lihat memang sudah diturunkan, maka mereka sendiri kekalah pada saya dan gitu ya kan, kekalah mereka ginting kekalah. Nah di pakaian adat, di rumah tradisional, di mana segala macam kan agar terjadi pengekalan. Nah, kalaupun tidak pengekalan supaya mudah diingat apa kan berkaitan dengan digitalisasi. Sejauh mana hal-hal yang ada di budaya Karo ini sekarang ini sudah mempergunakan teknologi digitalisasi agar nanti ke depan anak cucu kita, cicit-cicit segala macam tidak pudar akan bentuk-bentuk dari budaya Karo itu. Apa kira-kira yang sudah ada rancangan-rancangan? Budaya ini merupakan jati diri suatu bangsa, suatu suku. Jadi di budaya ini ada budaya perilaku, Ya. ada simbol, ada ornamen. Ya. Ini perlu dilestarikan ini, yang tiga ini. Karena perilaku tadi itulah mama begini kayak segala macam lah. Nah, kalau juga tutur, nah ini kan perilaku ini.
simbol-simbol kalau pakai tudung dia itu udah pasti orang Karo, nampak terus itu. Iya. Nah, saya ke pertemuan tokoh adat Nusantara di Sulawesi 2018. Saya pakai budaya Karo, pakai topi, pakai serta segala macam. Langsung dari itu pasti dari Batak Sumatera Utara, karena saya bilang bukan ini dari Karo, saya bilang. Iya. Nah, saya bilang kayak gitu, ini dari Karo. Ada dengan simbol tadi itu orang harus kenal. Dan ornamen. Tapi saya lihat ornamen ini yang paling mensosialisasi keluar ke dunia, rumah adat, rumah adat, tapak-tapak Sulaiman ini di tiang-tiang kafe ini kan ada ini, tiang istri ini. Ya, kayak punya bapak itu apa namanya itu? Ini Aurana itu ya. Ini di tiang istri ini, di lampu jalan ini. Oh. Itu kan waktu si Tepu ini dia pertama ini bikin ini, saya juga ditanya dulu itu. Itu kan ada begini itu, dia nanti di bawah itu. Itu namanya orang lain bisa apa yang digambar orang Karo, itu bisa kan simbol Karo. Iya. Itu ornamen-ornamen Karo. Jadi yang kita perlu digitalisasi. Kalau ada kita begini, perlu nanti kami di situ apa kira-kira sebelum orang kita ngomong udah tahu kita orang Karo. Simbol tadi. Nah, ini pun sama bupati saya bilang, semua izin bangunan sama perizinan, bangunan di sepanjang jalan protokol harus memakai ornamen Karo. Pilih salah satu. Apakah Wisgara, apakah Red, apakah tanduk-tanduk, tanduk kerbo, rumah adat. Nah, ini kan simbol tadi. Simbol untuk menamakan ciri khas dari Kita ngomong pun tahu orang. Ya. Barangkali ya akan gitu ya. Mungkin ini masukan apa gambaran terakhir agar terjadi pembelajaran di generasi penerus secara umum dan khususnya generasi penerus Karo, karena kita memang mengkaji itu kan akhir-akhir ini kita lihat begitu gampang satu-satu suku memberikan marga kepada seseorang, sehingga seolah-olah pada petik kita juga tidak tahu ya apakah itu benar atau, sehingga kita perlu mengkaji lebih dalam, sehingga seolah-olah marga itu bukan tidak berarti tapi cukup mudah didapatkan gitu, cukup mudah didapatkan. Misalnya pemergian karena dia sesuatu, padahal kita belum tahu kontribusi, belum tahu kita apa yang diberikan kepada satu suku itu. Kalau katakanlah misalnya Pak Jokowi datang, wajib kita berikan karena beliau telah memberikan program-program baik terhadap dampak sinabung misalnya, tentu masyarakat sangat welcome gitu. Tapi kepada orang-orang tertentu yang dalam konteks politik kita langsung memberikan, sehingga kelihatan lah ya, barangkali kelihatan sepertinya begitu gampang. Ini pandangan Bapak bagaimana terhadap hal tersebut? Memang zaman dulu, saya bilang kalau orang Karo ini bukan satu DNA. Betul. Ya, di kampung-kampung ada Jawa-Jawa di ladangnya disuruh bisa bikinnya marganya, itu nggak ada masalah. Ada orang Jawa atau orang ini atau orang apa lah, karena kami kompak, aku bikin marganya Ginting. Ketika dia pesta kawin, aku bikin undangan, kan samanya tanggung jawab kalimu sama dia sama anak kandungku. Kenapa bukan kampanye dan anak siapa ini? Enggak. Kalau anakku bilang udah anakku, jangan lagi ditanya kan gitu kita. Ini soal marga dulu, kalau pemberian dulu. Ya. Jadi pemberian marga ini dulu nggak ada diumumkan, lalu balik sama keluarga-keluarga dekat. Pertanyaan tahu aku karena ini salah umum, salah kabupaten, salah pemerintahan kadang-kadang. Iya. Kenapa begitu kan gitu? Ini siapa yang berhak ini memperbaiki ini? Karena kita sana belum ada lembaga. Lembaga ada, belum ada dulu diakui lembaga ada. Ini kan baru-baru ini lapor-lapor ini sudah diakui. Barangkali nanti saya ini bisa berperanan di situ. Artinya gitu. Memang kami bikin ada konsep-konsep. Setiap pemberian marga secara kabupaten, secara pemerintahan harus laporkan kepada lembaga. Iya.
baik di desa-desa, kawin orang Jawa sama orang Karo, bikin marganya ginting, harus laporkannya kepada ketua lakonta di desa. Syarat. Pertanyaannya Pak, lakonta di desa ini apa setiap desa punya lakonta masing-masing? Sekarang 299 desa Tanah Karo, 121 sudah saya lanjut. Berarti setengahnya sudah. Ya, ini nanti berkembang lagi lah ini. Ya kan, ini kan kami ada apa namanya penyegaran kepengurusan, restrukturisasi lah. Nah, jadi ini rencana lakonta. Kalau udah ada ini udah bisa. Jadi begini, jangan pula kita lupa. Itu ada dua, ada pemberian, ada penabalan. Bedakan. Itu biasanya kalau di pesta-pesta itu baru bisa diberikan penabalan, bukan pemberian. Penabalan Pak ya. Arti penabalan ada sangka guluhnya, mana kuda kemudian. Nah itu loh saya bikin ditulis itu. Jak kuda kemudian. Kayu mergana. Iya. Mana kelubunya, siapa nak bulunya, siapa sembuyaknya. Ini harus ada penanggung jawabnya. Kenapa? Karena banyak kita lihat, itulah pemberian tadi. Hanya diberikan, tidak ada penanggung jawab. Ya, kawin anak bersama orang Jawa. Ya, karena ada itu sembiring sini lagi anak buku, sembiring kau. Tapi nggak ada kebijakan adatnya sama mereka itu. Nanti ada anaknya, ngenakati anak buku laki, itu kan mereka bukan tanya ulah. Ini kedapatan jumpa itu tinggal dekat. Iya. Nah, bisa berubahnya. Siapa penanggung jawab coba? Kalau Ani tadi dia mencoba, aku tanya dia, kenapa gitu? Aku bilang kan bisa. Dialah memarahi saudaranya. Jadi kalau pemberian itu hanya lagi sebentar itu seperti apa ini? Ramayadi sudahlah. Itu panglima SBY, Jokowi semua datang ke Tanah Karo, aku yang mengkasihkan marga. Bilang itu ada pemberian. Ya. Pemberian itu tidak wajib dia mengikuti adat Karo. Tapi kalau sudah penabalan wajib. Penabalan ini ada ritualnya juga? Ada ritualnya, ada upacaranya. Lebih tinggi posisinya. Iya, aku bilang sama Adi Ramayadi. Ini Pak Jenderal, ini hari di lapangan semula ini kami berikan satu marga. Tapi baru hanya pemberian, belum penabalan. Kalau penabalan ada syaratnya. Mati yang 4 kaki bahasa Karonya aku bilang. Iya. Harus potong lembu atau potong kerbau. Dan bayar untuk adat itu disuka kita laksanakan. Dan itu sudah dilaksanakan. Jadi sampai sekarang sudah ada ini saudaranya si Edi Ramayadi disuka keluar dari ginting. Karena dibuat ritualnya. Juga ritualnya, udah diterimanya uangnya itu. Kemudian istrinya itu terlibat. Sama kayak mamanya si Riahna, istri jalan ginting. Tulang jamin ginting, bukan, bayar ini kuih. Jadi gitu, berarti bedakan pemberian dan penawaran. Lagi Pak, Jadi mungkin ini akhirnya kira-kira apa pesan-pesan Bapak terhadap generasi penerus kita dalam hal budaya ini yang menimbulkan karakter seiring dengan perkembangan pendidikan agar tidak luntur kepada para pemuda kita sehingga mereka itu dasar sebagai baik dari pergaulan, baik dari karakter dirinya. Gitu. Saya lihat generasi muda kita ini, apalagi dunia pendidikan SMA perguruan tinggi, Iya. itu bisa saya bilang sama Pak Bupati Tanah Karo, orang itu dipengaruhi oleh internet. Iya. Dan nggak ada yang mengkonter. Artinya kami pemerhati adat ini jarang mengutus tulisan di sini. Seperti Bapak begini nih, jarang itu. Iya. Jadi mereka itu kan hanya lihat yang apa di sini aja dia kan. Iya. Jadi pada mahasiswa sering saya bilang jangan terlalu percaya pada internet. Saya maju kali ini memang saya bilang itu jangan terlalu percaya pada internet. Kenapa demikian? Pernah bilang sama saya gini waktu kami rapat panitia mengket rumah adat yang di komplek Katolik di Rostagi. Oh iya. Itu kan rumah adat sini, rumah hukum namanya, karena di dalam Rostagi. Ada mahasiswa bilang sama saya, Pak, katanya apa? Mana persis kamu? Dia buka sama kamu, ada sama aku video orang Karo menari tahun 1700 katanya. Ya. Mana berapa? Adalah katanya.
bilang, Pak, kamu sih itu sudah aku udah ada video, aku bilang. Apalagi telah karo ini, aku bilang. Betul. Proklamasi itu nggak ada videonya, proklamasi tahun 45. Kok bisa di video ke 1700 katanya kan enggak? Pakai logika kamu bilang. Jangan lu percaya pada internet, apa bisa dibikin di sini, aku bilang. Iya kan, ini foto-foto Direkayasa ya. iya, foto pakaian karo tahun 1800-an. Siapa yang foto? Belum foto pernah ada di toko dunia itu. Tahun 1700 belum ada kamera. Masuk video, aku bilang sama anak mahasiswa ini, jangan kalian terlalu percaya. Iya. Cuma bagaimana kantornya? Kalau memang begitu bagaimana? Makanya pemerhati budaya ini bikin sekali dosen-dosen inilah. Nah, kalau memang kami punya narasumber kami. Nah, jadi apa kita bilang? Jangan kita bilang, tapi bagaimana seharusnya nggak kita kasih. Banyak juga Pak yang menyuarakan Karo itu bukan Batak. Gimana tanggapan? Oh ini sudah sering kali saya jumpa itu. Iya. Di apa Sembilan Permata sering kali jumpa itu. Saya bilang gini, masuk kau gimana? Ini Karo bukan Batak katanya, bagaimana? Aku bilang. Pertama dulu sistematis berpikir apa Batak itu? Aku bilang. Apa Batak itu? Ya, sekarang nggak tahu apa Batak, Pak. Cuma kata bukan Batak. Terus juga kan, zaman kami SD dulu Batak itu rumpun, saya bilang. Rumpun. Terdiri dari 5 rumpun Batak ini, 5 suku. Ya. Karo Pak Simalungun coba mendeling. 2011 waktu ke Bali SBY meresmikan apa KBCL itu, KBCL Center. Situ kami udah dipanggil 6 puak. Satu angkau udah tambah. Banyak Mandeling ini sama angkaunya pecah lagi. Hasibuan sama Nasution. Ini puak Batak, 6 tokoh puak Batak. Kata dia bisa lagi. Bahasa Indonesia nya suku kan gitu. Kenapa ini ada gerakan kalau bukan Batak? Saya tahu. Dari mana kenapa gerakan-gerakan ini? Kalau di medsos ini tidak lebih dari seorang ini. Penggiat ini memang betul orang ini. Kenapa? Karena Batak ini diklaim oleh satu suku bahwa dia lah Batak itu. Nah, contoh Horas, inilah sebutan ras Batak. Tortor, inilah dari Batak. Ulos, inilah pakaian Batak. Ketika itu pakaian Batak, berarti kita bukan Batak. Kita kan bukan orang sambutan kita, kan jual-jual. Iya. Langgeng, kan bukan tortor. Uis, bukan ulos. Kenapa dimasukkan orang ini bahwa dia Batak? Itu toba itu kan gitu. Itu kan toba ini mengaku Batak-Batak ini. Sudah Batak. Sudah Batak. Iya. Dulu nenek kita kan iya saja, tapi sekarang karena orang itu mudah mengklaim bahwa kalau ini pun Batak, sementara dia menjadi Batak, ini yang orang keberatan. Ngerti gitu ya? Ini kalau secara anekdotnya, kita kan bangsa ASEAN. Iya. Kita kan 10 ini bangsa ASEAN ini, 10 negara. Tapi ketika Filipina mengakui bahwa kami adalah bangsa ASEAN, itu semua keturunan kami, pasti kita nggak terima. Rumpun ini rumpun bangsa ASEAN, tapi kita sebenarnya bangsa Indonesia bukan bangsa ASEAN. Kalau Filipina itu nanti mengatakan dia bangsa ASEAN, kan ini masalah itu. Ini orang keberatan ini. Karena Toba ini sudah mengklaim bahwa dia adalah Batak itu. Ada Pak orang yang menyuarakan Batak itu punyanya gitu? Orang yang mengklaim Batak ini, ada orangnya? Ada. Itu di medsos banyak itu. Iya. Bahwa marga-marga di sini keturunan Sri Batak, katanya ini yang kita nggak mau. Berarti ini tetap aja kemakan hoax kan Pak? Berarti bukan ada orang yang secara personal menyuarakan kalau diklaimnya semua kalau Karo itu Batak? Bukan. Bahkan para petinggi-petinggi Batak ini dan Simalungun jelas bilang, tadi bilangnya bahwa Karo bukan Batak, bukan kita yang bilang orang itu. Jadi ini hanya kabar-kabar burung yang penyebaran berita hoax gitu? Bukan hoax. Ada grup mereka ini memang. Ada komunitas yang memang nggak Ada suka? komunitas, bukan maksud KBB tadi, nggak suka. Ya, kan bilang tadi, dia nggak suka itu karena kita pertama ini bilang keturunan Sri Batak. Iya. Nah, itu karena ada cor-coran di Persubuhin. Saya sampai di atas kok itu lihat itu. Nah,
Yang kedua, sambutan-sambutan horas, ulos, tortor. Ini kan punya Toba ini. Makanya di Semenukot mengatakan, saya orang Toba bukan orang Batak, katanya. Singa Maharaja, itu stempel ini bukan kata saya Raja Batak, aku Raja Toba. Iya. Maka saya bilang sama kawan-kawan di Toba, saya bilang, hati-hati kalian. 2 generasi lagi, suku Toba hilang, saya bilang. Menjadi suku Batak. Suku Batak. Ini hati-hati kalian bilang. Jangan dibiarkan ini berkembang, bilang. Nanti kalian hilang ini, bilang suku Toba ini. Berarti Batak itu rumput. Rumput. Ada yang bilang ini pemberian penjajah apa katanya. Maka segitu ini pemberian penjajah nih. Agama ini kan agama penjajah nih. Iya. Tapi kalau dia ya udah gitu lagi. Mungkin ini aja untuk topik kita hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak di sini. Dan teman-teman, kira-kira kalau misalnya ada rekomendasi, kalau misalnya kami bisa undang siapa lagi, bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe dan share videonya supaya kami lebih semangat lagi buat videonya. Terima kasih.